Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, siang ini kita akan mengadakan tes mid semester. Nah, tes mid semester ini harus dikumpulkan hari ini juga ya, langsung Bapak tunggu. Oke, dengarkan. Soalnya esai ya, tapi esainya ada esai singkat, ada esainya panjang, dan berbagai macam konten esainya ya. Baiklah. Soalnya ada 10 ya. Nomor 1 ya. Kalau kita lihat dalam sejarah Cina, Cina ini termasuk negara yang berperadaban tinggi, seperti Mesir gitu ya. Nah, berperadaban tinggi seperti Mesir ini karena di Cina sudah mengenal tulisan ya. Nah, tulisan-tulisannya seperti huruf Cina ataupun karya-karya budaya lainnya yang ditemukan di Cina. Ketika Cina sedang mengalami kejayaan peradabannya, nah ternyata Cina sendiri sisi lainnya sudah berpenduduk banyak, terbanyak di dunia ya sejak dulu ya. Jadi yang sekarang terbanyak di dunia itu adalah Cina, yang mungkin kelanjutan dari sebelumnya. Ya, nggak mungkin tiba-tiba meledaknya cepat ya, tapi sudah ada sebelumnya ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana Anda memandang Cina sebagai negeri yang berperadaban? Nah, bila dibandingkan dengan negeri-negeri yang ada di dunia lainnya, ya seperti misalnya Jepang, Uni Soviet atau India dan seterusnya. Silakan ya jawab ya, itu nomor 1. Nomor 2, bangsa Cina tempo dulu itu sistem negaranya yaitu kerajaan, di mana raja seringkali memiliki otoritas mutlak dibandingkan dengan rakyat. Artinya rakyat seringkali jadi korban. Nah, ini bisa kita lihat ketika rakyatnya wajib mengumpulkan upeti. Nah, kalau misalnya di antara rakyat tidak mengumpulkan upeti, maka ada sanksi dari raja. Tindakan raja ini secara logika kemanusiaan atau moral kemanusiaan adalah bertentangan dengan ajaran moral universal. Bagaimana Anda memahami kenapa raja bersikap seperti itu? Silakan ya. Itu nomor 2. Nomor 3, bagaimana pandangan Anda ketika negeri Cina bukan hanya hebat dalam arti budaya jasmani atau budaya materi, tapi juga hebat dalam budaya rohani. Coba kemukakan bagaimana Anda membandingkan kehebatan negeri Cina dari budaya rohani dan juga dari budaya materialistis. Itu nomor 3. Nah, sekarang nomor 4. Bila dilihat dari masa berlakunya pemerintahan komunis di negeri Cina, ini berdampak pada pengembangan agama Konghucu ya. Jadi agama Konghucu itu dalam sejarahnya di negerinya sendiri mengalami pasang surut. Nah, kenapa? Karena situasi politik saat itu, artinya komunis ya, itu tidak setuju dengan munculnya Konghucu. Nah, menurut pendapat Anda bagaimana hal seperti ini bisa terjadi dan solusinya seperti apa ya? Nomor 4. Sekarang nomor 5. Agama Konghucu sebagai sebuah agama atau sebagai filsafat atau sebagai etika sosial. Jelaskan masing-masing posisi Konghucu sebagai agama, sebagai filsafat, dan sebagai etika ya. Itu nomor 5 ya. Nah, sekarang nomor 6. Bila kita lihat ajaran Konghucu ini
kalau dilihat dari segi akhlak Islam, sepertinya ada kemiripan ya, bahwa manusia itu harus tadi berbuat baik kepada alam, juga kepada sesama. Nah, coba bandingkan bagaimana konsep moral Hongkucu terhadap alam dan juga terhadap sesama manusia dibandingkan dengan ajaran Islam. Silakan. Jadi, bagaimana Anda membandingkan konsep Hongkucu tentang manusia dan tentang alam, sebagaimana yang ada dalam ajaran Islam tentang manusia dan alam ya. Coba bandingkan kedua agama tersebut. Itu nomor 6 ya. Nah, sekarang nomor 7. Apakah Anda setuju ketika agama Hongkucu ya ini memiliki Tuhannya tidak dalam arti Tuhan yang impersonal ya, tidak Tuhan yang personal, yaitu Tuhan yang omnipotent, omniscient, dan omnipresent. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang Tuhan sebagai omnipresent, Tuhan sebagai omnipotent, dan Tuhan sebagai omniscient. Itu nomor 7. Nomor 8. Pemahaman Hongkucu tentang Tuhan itu tidak sama seperti pemahaman Tuhan dalam agama-agama Abrahamic religion, yaitu Yahudi, Islam, dan Kristen. Coba Anda buat uraian singkat bagaimana posisi Tuhan di dalam agama Hongkucu dan dibandingkan dengan agama-agama Samawi atau agama Abrahamic ya. Nah, silakan, itu nomor 8. Nomor 9. Mengapa orang Cina atau keturunan Cina ya, ketika mereka merantau itu banyak yang katakan menyesuaikan dengan budaya lokal, budaya setempat. Nah, penyesuaian budaya lokal setempat juga menyesuaikan tentang agama-agama yang mereka kenal. Nah, jadi di antara orang Cina perantauan yang merantau dari negeri asalnya itu menganut agamanya bukan hanya Hongkucu aja. Ada Buddha, ada Islam, ada Kristen. Nah, kenapa mereka mudah sekali berpindah agama? Bahkan bukan hanya satu agama saja yang dimiliki oleh orang Cina perantauan. Contohnya di Indonesia ya, berikan alasannya. Lalu 9 ya. Apakah Anda setuju jika agama Hongkucu yang ada di Indonesia ini harus selalu berkaitan, harus selalu menyambungkan dengan konsep-konsep agama Hongkucu yang ada di negeri asalnya. Bagaimana cara yang dipakai Hongkucu agar agama Hongkucu yang Indonesia dengan yang Indonesia dengan yang di Cina itu sama dalam konsep-konsep konsep-konsep ketuhanannya, konsep etika, moral, dan konsep manusia ya. Dan yang terakhir, menurut Anda, apakah dengan mempelajari agama Hongkucu, ilmu pengetahuan agama tentang Hongkucu pengetahuan agama tentang agama-agama dunia menambah atau berkurang? Silakan, jawabannya subjektif, beri alasan ya. Selesai ya. Silakan kerjakan dengan baik ya. Kalau misalnya Anda selesai ya langsung selesai hari ini, Bapak kumpulkannya. Anda jawabannya singkat tapi padat ya. Ya, demikian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.